Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Haji Tamatu, Haji Qiran, dan Haji Ifrat. Apakah Haji Tamatu itu? Apakah juga Haji Qiran dan Haji Ifrat itu? Adakah persamaan dan perbedaan dari ketiganya? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, ibadah haji merupakan salah satu kewajiban yang tidak hanya memerlukan kesiapan biaya, tetapi juga keamanan dan kesehatan fisik. Karena, ibadah haji dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu saja, yaitu di bulan Zulhijjah dan dilaksanakan di kota Makkah. Berdasarkan pola pelaksanaannya, ada beberapa jenis haji, yaitu Haji Tamatu, Haji Qiran, dan Haji Ifrat. Berikut ini penjelasannya nak. Yang pertama adalah Haji Tamatu. Haji Tamatu adalah mendahulukan rangkaian ibadah umroh dari ibadah haji, yaitu memakai ihram dari mikat dengan niat umroh pada musim haji. Setelah selesai tahallul, kemudian memakai ihram lagi dengan niat untuk melaksanakan haji. Namun bagi yang melaksanakan Haji Tamatu ini, diwajibkan membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Penyembelihan hewan dam Haji Tamatu dilakukan di Tanah Haram. Penjelasan tentang Haji Tamatu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faija amintum famang tata mata bilum roti ilal haji. Pamastai syaro minal hadi. Famal lam yazid fasyamu salasati ayamin fil haji. Wasapatin ijarozatum. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bersenang-senang mengerjakan umroh sebelum haji, hewan kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji, dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Surah Al-Baqarah, ayat 196. Yang kedua adalah Haji Qiran. Haji Qiran adalah haji dan umroh yang dilakukan secara bersamaan, yaitu memakai pakaian ihram dengan niat untuk umroh dan haji sekaligus. Dengan demikian, segala amalan umroh sudah tercakup dalam amalan haji. Cara pelaksanaannya adalah, ihram dari mikat dengan niat untuk haji dan juga umroh, sekaligus melakukan seluruh amalan haji. Seseorang dikatakan melaksanakan haji secara qiran adalah ketika dia melakukan ibadah haji dan umroh digabung dalam satu niat dan gerakan secara bersamaan. Ini dilakukan sejak berihram. Sehingga, ketika memulai dari mikat dan berniat untuk berihram, niatnya adalah niat berhaji dan sekaligus juga niat berumroh. Kedua ibadah yang berbeda, yaitu haji dan umroh, digabung dalam satu praktik amal. Dalil pelaksanaan Haji Qiran berlandaskan pada hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada tahun ketika beliau melaksanakan haji wada. Di antara kami ada yang berihram untuk umroh dan haji, dan ada pula yang berihram untuk melaksanakan haji saja. Sementara Rasulullah berihram untuk haji. Adapun yang berihram untuk haji atau yang berihram dengan menggabungkan antara haji dan umroh, maka mereka tidak bertahallul hingga pada hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara melaksanakan Haji Qiran cenderung lebih singkat karena dua ibadah dilakukan secara bersamaan. Jumhur ulama termasuk Ibnu Umar radhiyallahu an, Jabir, Atha, Tawus, Ishaq, Ibnu Rahawayh, Mujahid, Abu Saur, dan Ibnul Munzir mengatakan, seseorang hanya perlu mengerjakan satu ritual saja, tidak perlu 2 kali untuk haji dan umroh. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, mereka yang menggabungkan antara haji dan umroh, cukup melakukan 1 kali tawaf saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, saat Aisyah radhiyallahu anha melakukan Haji Qiran, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menegaskan, untuk melakukan tawaf dan sa'i sekali saja, untuk haji dan umroh. Beliau bersabda, cukup bagimu 1 kali tawaf dan sa'i antara Syafa dan Marwah untuk haji dan umrohmu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga adalah Haji Ifrat. Haji Ifrat adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh. Dalam pelaksanaan ibadah Haji Ifrat, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh.
Karena haji ifrat ini dilakukan dengan cara melaksanakan rangkaian ibadah haji terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan rangkaian ibadah umroh di luar musim haji, maka orang yang mengerjakan haji ifrat tidak dikenakan dam atau denda. Adapun dalil pelaksanaan haji ifrat berlandaskan pada hadits yang sama seperti dalil pada haji qiran yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada tahun ketika beliau melaksanakan haji wada. Di antara kami ada yang berihram untuk umroh dan haji, dan ada pula yang berihram untuk melaksanakan haji saja. Sementara Rasulullah berihram untuk haji. Adapun yang berihram untuk haji atau yang berihram dengan menggabungkan antara haji dan umroh, maka mereka tidak bertahalul hingga pada hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam istilah ibadah haji, ifrat berarti memisahkan antara ibadah haji dengan ibadah umroh, sehingga ibadah haji yang dikerjakan tidak tercampur dengan ibadah umroh. Dengan demikian, orang yang berhaji dengan cara ifrat adalah orang yang hanya mengerjakan ibadah haji saja tanpa ibadah umroh. Jika seseorang yang mengerjakan ibadah haji ifrat ingin berumroh, maka ia boleh mengerjakan ibadah umrohnya setelah rangkaian ibadah haji selesai sepenuhnya. Anak-anakku sekalian, yang perlu diperhatikan bahwa haji ifrat adalah satu-satunya bentuk berhaji yang tidak terkena denda atau tidak membayar dam dalam bentuk menyembelih kambing. Berbeda dengan haji tamatu dan qiran, yang keduanya mewajibkan membayar denda atau dam. Selain itu, seorang yang mengerjakan haji ifrat hanya melakukan satu tawaf saja, yaitu tawaf ifadah. Sedangkan tawaf lainnya, yaitu tawaf kudum dan tawaf wada, tidak diperlukan. Nah anak-anak, sebagai kesimpulan adalah bahwa ibadah haji dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang dalam istilah fikih, ketiga cara tersebut yakni haji qiran, haji tamatu dan haji ifrat. Haji qiran yaitu dilakukan dengan menyatukan niat haji dan umroh secara bersamaan. Haji tamatu yaitu dilakukan dengan mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian berniat melaksanakan haji. Dan yang ketiga disebut haji ifrat, yaitu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu, baru mengerjakan ibadah umroh. Meskipun berbeda dalam penyebutan istilahnya, namun rukun yang dikerjakan tetap sama. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang haji tamatu, haji qiran, dan haji ifrat. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, serta juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.